Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamatsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ittiba'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil aqibah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaina wa alaihim ajma'in umma ila ruhi ahli kullin minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin umma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim bid-din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin as-sa'adati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila hadrati Rusya Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ila ruhi musannif hadzal kitab al-alim al-allamah asy-syekh Muhammad Hashim Asari al-Jumbani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin summa ila ruhi syekhina murabbi ruhina ramonggeji fahru radhi syekhina murabbi ruhina ramonggeji Maimun Zubair wa syekhi wa murabbi ruhi wa walidi ramonggeji Muslih Abidini bin Haji Wasiwan wa ila ruhi Baji Balan bin Nastama ila Jawad bin Dizayan wa usulihim wa ru'ihim syai'un lillah lana walahumul fadihah a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Sufyan ats-Tsuri kali latihan ngapsainge. Wa qala Sufyan ats-Tsuri ngendika sapa Imam Sufyan ats-Tsuri radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Allah niki jame kula anu taruh mriki mek pirsa mriki napa ngendikane Sufyan ats-Tsuri ngrikane pojok menen aku. Nah, kula sing penting pirsa. Ya, bon. Radhiyallahu anhu innama yuta'allamul ilmu angin pestine namung yuta'allamu den pelajari
Ala ilmu apa ilmu liyutaqa bihi lahu lispaya yutaqa digawe takwa ya supaya nggo gawe takwa lispaya yutaqa ditakwani bi kelawan anane ilmu mau lan sabab anane ilmu mau Allahu sapa Allah liyutaqos wayan tati takwani bi kelawan ilmu sapa Allah maknane napa ilmu niku hanya dikaji untuk apa supaya pengkajinya wong sing belajar mau bisa takwa dengan ilmu tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada maksud liya luru ilmu itu yang gawe takwa marang Gusti Allah. Jadi ilmu yang kita cari itu sebagai wasilah untuk bisa bertakwa kepada Allah. Wa inna ma fadula angin pastine ngeluhi apa ilmu ngeluhi melebihi ala ghairihi ngatasi liyane ilmu kenang apa ilmu kok punya nilai lebih dibandingkan lindune ilmu margoli annahu aili annal ilma yutaqa iku di takwani bi kelawan nganggu ilmu Allah Ta'ala subhanahu Allah Ta'ala. Kenapa ilmu itu menjadi lebih punya nilai lebih afdal, lebih utama daripada lindune mergo dengan ilmu Allah niku ditakwai. Artine sahibul ilmi wong sing duwe ilmi punika dengan ilmu ini pun bisa takwa marang Gusti Allah. Jenengan sing belajar golek ilmu agama niki dengan ilmu niku mangke saged takwa marang Gusti Allah. Jadi tujuannya ora ana liya untuk bertakwa kepada Allah. Dan kepentingan lintu. Fa in istalla mongko lamun dadi cidra, dadi cacat. Apa hadzal qasdu ikilah sejo. Nek maksud ini kemudian cidra, cacat. Kan maksudnya golek ilmu kan untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian kok cidra, cacat. Tujuannya kok rusak. Ya fasadat. Wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi apa niyate wong sing golek ilmu biaya tas'ira gambayan to dadi rasa bi kelawan ya ilmu at-tawassulu apa gawe wasilah perantaraan ilamunalin maring perkara kang diraih dunyawiin kang bangsa dunyawi ya sejo sing cacat niku napa maksud golek ilmu kok sing cidra sing boten leres sing boten sahih tapi cidra cacat yaiku ketika ilmu itu menjadi perantara untuk bisa menggapai duniawi min malin rupane harta aujahin atau kemegahan. Kalau itu yang dimaksud fakot batola mongko menjadi batal ajru opo pahalane Allah panggate ono pahalane mangleh dadi terganjal bata apa pahalane batal batalan batal dalam artian tidak sah mangleh dadi batal pahalane tidak dapat pahala wahabitu amalu lan bisa kahapus apa amaluhu apa amale wong mau amaliku kebusak sehingga tidak dianggap
apa biten eman-eman saking punika jenengan berangkat dari rumah ke sini mencari ilmu kudu ditata niate jenengan mulai berangkat menapakkan kaki karo niat lillahi ta'ala. Nah, wau dari awal kita latih jenengan kali kula berdoa doa taklim wa ta'alum supaya niate kita sejone punika mboten cidra dengan harapan pahala nanti akan didapat, amalnya kita tidak terhapus. Wa khasira lan rugi sapa wong khusranan mubinan kelawan kerugian yang nyata. Usronan kelan kerugian mubinan kang nyoto. Niku maja zambe kita ya dengan niat yang salah, niat yang rusak menjadikan rugi, nyata-nyata rugi. Oleh golek ilmu niku mboten dapat pahala, amal ibadahnya kita terhapus. Jadi percuma. Wa qala ngendika sapa Al-Fudail Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu an balawani nyampe ni ingsun apa anal fasaqata sakpene pira-pira wong sing fasik. Fasaqah iku jamak dari fasikun, wong sing fasik satu. Jenengan tasrif ke bawah akan Anda jumpai fasaqah. Fasikun fasiqani fasiquna fusaqun wa fusaqun wa fasaqatun. Akan dijumpai seperti nazirun dalam amsilatut tasrif hitam, buku hitam. Anda lihat bab isim fa'il, akan Anda jumpai nazirun nazirani naziruna harun wa nusarun wa nasaratun ya. Fasaqah saat temene pira-pira wong sing fasik minal ulama'i sangka pira-pira ulama yang fasik wa min hamalatil Quran. Hamalah sama seperti tadi fasaqah pira-pira wong kang apal Quran. Wa min hamalatil Quran lan sangking pira-pira wong sing nggawa Quran, maknane wong sing hafal Quran, wong sing ahli Quran iku yubda'u bihim dikawiti apa bihim mengkono fasaqah dijadikan permulaan yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat digawe permulaan apa oleh diazab di neraka qabla ubadatil awsan yang dalam sadurunge para penyembah berhala. Jadi wong sing nyembah berhala karoan ulama yang fasik niku mlebune kok neraka dhisik para ulama yang fasik. Oleh karena itu kula karepan berusaha aja dadi ilmuwan sing fasik. Nah caranya bagaimana? Mulai dari berangkat goleki kudu ditata niate. Ditata niate sampean golek ilmu apa wae niate ditata ya. Penting iku niat, mergo niat iku pondasi. Wa qala ngandika sapa Al-Hasan Imam Hasan. Napa mboten medeni ini wong sing nyembah berhala iku mlebune neraka isik mburi, isik dhisik saklubare para alim-alim yang fasik, ulama-ulama yang fasik atau ulama suk mane. Qala ngandika sapa Al-Hasan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an uqubatul ilmi mautul qalbi ya. Uqubah iku siksa ilmu siksane ilmu niku napa? Siksane ilmu yaiku matining ati, mautul qalbi yaitu matinya hati. Hati kok sampai mati ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati kudu mek urip terus. Ya. Hati aja sampai mati mergo iku jadi pelita. Karena hati nih mati
mboten tembus pitutur. Budul wong mati kaya aki soak setrumo sedina ora ana pengaruhe aki kaki keringnya ana sing wis setrum wis ora mati. Lan aja mati ya di pulau sorot dirawat terus dijogo aja sampai mati disetrum terus. Lah uqubatul ilmi mautul qalbi. Nek atine mati niku mpun. Nek bisa nek ati mati niku pripun? Nah niki dijelasno. Jadi termasuk siksaning kaweruh. Wong iku ngerti tapi kesiksa dengan pengertianane. Niku ketika hatinya sudah mati. Qila mongko dingendikano, faqila mongko dingendikano, layu kaduwe mautil qalb mati ning hati, mautul qalb. Maiku apa mautul qalbi utai matine ati. Matine ati niku napa ta? Kala ngendika sapa Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya talabud dunya bi amalil akhirah, yaitu ketika orang yang berilmu mencari dunia dengan amalan akhirat. Jadi ngamal akhirat tapi tujuannya meraih dunia itu ndadekno ati mati. Ai singgo kudu awake piyambak niku njogo ati bener. Oleh ngamal akhirat ya tujuannya akhirat ya karena Allah itu dah. Nah insyaallah menawi kula karo panjenengan oleh beramal niku karena Allah. Mangke dadi wong sing saleh, wong sing takwa marang Allah, kula karo panjenengan mboten kekurangan napa-napa. Ketika kita berbenturan dengan masalah problem niku insyaallah Allah akan carikan jalan keluar. Mayyattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu rezeki yang tidak disangka-sangka. Niki wis jaminan saka Allah. Saya punika kula kalbang harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala perintahkan bekti karo untuk bekti karo wong tuwa. Iku bagian takwa kepada Allah. Jenengan mbon maca Quran. Ning Quran ana surat jenenge surat Al-Baqarah. Ya diceritakan tentang kisah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak seorang ayah yang soleh karena takwanya kepada Allah dibuktikan dengan baktinya kepada kedua orang tua, maka menjadi orang yang mulia. Konon ceritanya pada zaman Bani Israel ada seorang yang kaya raya, pedagang kaya raya namanya Sam'un. Sam'un itu sugih. Jadi konglomerat atau kolom wong melarat, konglomerat ya, wong sing kaya. Ia punya sepupu namanya Haihah. Haihah napa nggih menawi mboten lepat. Haihah iku sepupu Sam'un tapi mboten gadah. Nah, piyambakipun niku bagian dari ahli waris. Tidak ada ahli waris malih kecuali yang Sam'un Haihah niku sepupunya. Nah, ia menanti matinya Sam'un niku ora sabar supaya harta bendanya itu berpindah ke sepupunya tadi. Sepupu sing boten sabar niku membunuh Sam'un. Akhirnya mayit Sam'un yang dibunuh
ditaruh di tepian kota ya, dengan maksud supaya sepupu kalau wau boten konangan ya lakon jahate membunuh sepupunya sendiri, berusaha untuk menyembunyikan siapa pembunuhnya. Akhirnya kan jadi geger, ditemukan seorang yang meninggal di tengah jalan dengan identitas yang tidak jelas. Tapi akhirnya ada seorang yang menemukan dan mengenalinya. Lalu kemudian terjadilah saling fitnah memfitnah. Fitnah yang pertama dilakukan oleh si pembunuh yang menyembunyikan kedoknya. Sepupunya edok-edok sedih ya, meninggali sampun. Padahal dia pembunuhnya sendiri. Ia katakan barangkali orang yang di sebelah sana yang membunuh. Akhirnya keluarga Sam'un, masyarakat sekitar Sam'un kan tidak terima, mau menyerang. Dan mendengar ada kabar bakal ono wong sing bakal ngrutuk niku. Akhirnya kota sebelah siap-siap sampai akan terjadi chaos, saling mau menyerang. Tiba-tiba muncul sosok seorang tua yang mendamaikan. Sing nopo mboten ngompor-ngompori tapi meredam. Orang sing sepuh kalau wau memberi nasihat niki aja diterus-teruske. Sekarang kita tanya saja kepada Nabi Musa, wong di tengah-tengah kita ada seorang rasul. Akhirnya dijak bareng-bareng sowan nengone Nabi Musa, takon kira-kira sapa sing membunuh. Akhirnya Nabi Musa sak sampunipun nampa tamu niku rombongan dari kelompok masyarakat untuk menanyakan tentang gerangan siapa yang membunuh. Akhirnya Nabi Musa lajeng berdoa kepada Allah untuk dikasih petunjuk. Allah kasih petunjuk, arubinallah, Allah suruh ya untuk memotong sapi betina. Nah, berkaitan dengan perintah itu, ada seorang anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya yang soleh ya, yang berbakti kepada ibunya. Ayah sudah meninggal. Waktu ayahnya masih hidup, ia pernah membawa seekor sapi betina masuk ke hutan, dan di hutan beliau serahkan kepada Allah supaya menjaganya untuk nanti ketika anaknya sudah dewasa, barangkali membutuhkan untuk biaya hidup dan seterusnya, supaya sapi itu bisa ditemukan oleh anaknya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya yang tadi berbakti kepada ibunya, melihat ibunya sudah tua, sakit-sakitan,
niku larene Masya Allah dengan setia mendampingi ibunya. Waktu dibagi 3 bagian, ya. Sebagian untuk mencari kayu bakar di hutan, sepertiganya digunakan untuk qiyamul lail, bersujud kepada Allah, yang sepertiganya untuk berbakti kepada ibunya, merawat, yang ngedusi, mijeti, gawe ke unjukan, masakake. Ketika ibunya sakit, merawat sampai ibune tidur, istirahat, lalu piyambai pun tetap terjaga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekti napa mboten niki? Lari sing kados ngaten, rela membagi waktu 3 jam. Yang pertama untuk berbakti kepada ibunya, yang kedua untuk mencari nafkah dengan mencari kayu bakar di hutan, yang ketiga qiyamul lail di waktu malam. Rendang-rendang santri Majelis Taklim Alamul Huda, kula dongaaken mudah-mudahan panjenengan seperti ini anak yatim yang mulia. Andikan anak yatim itu berdoa, gunung itu supaya tercabut dari akarnya, dan untuk berjalan bersama gunung pun akan menuruti karepe anak yatim mau, mergo taate karo ibune. Akhirnya setelah piyambakipun usiane pun dewasa, ya, cara gampangnya sudah banyak kebutuhan, ya mungkin wis kepingin kawin dan terusipun wis gede, wis butuh pendamping, ya. Akhirnya oleh ibunya disuruh anak tadi untuk mengambil sapi betina milik ayahnya yang dibiarkan hidup di hutan, dan mantap yakin bahwa sapi betina itu masih ada di hutan karena diserahkan kepada Allah. Anaknya dinasihati, nak, pada waktu ayahmu masih hidup pernah bercerita padaku bahwa ayahmu telah membawa sapi betina di hutan, ya, dan dibiarkan sapi itu mencari makan di sana, diserahkan kepada Allah, dan itu untuk menjadi milikmu dan bisa Anda gunakan untuk apa saja ketika kamu sudah membutuhkan. Saya lihat sampean sudah besar, sudah banyak kebutuhan, maka ambil saja sapi itu, Anda cari dengan diberi denah atau tempat hutan mana yang ayahnya itu pernah melepaskan sapinya di sana. Akhirnya sang anak tadi minta arahan kepada ibunya bagaimana caranya untuk bisa menangkap sapi itu. Kata ibunya, sampean cari saja di hutan, ciri-cirinya ketika kau melihat sapi, seakan-akan dari kulit sapi itu, nak, terpasang
terpancar cahaya matahari, maka itu sapi ayahmu. Ketika kau temukan sapi itu, kau panggil sapi itu, kau sapa, kau undang, ya, dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak, maka sapi itu akan menatapmu dan mau berjalan mendekat padamu. Pesan sang ibu itu oleh anak yang berbakti tadi betul-betul diperhatikan. Lalu setelah sapi itu mendekat kepadamu, kau pegang itu sapi, pegang saja, lalu kau bawa pulang. Akhirnya berangkatlah sang anak yatim tadi yang sudah agak dewasa, berangkat menuju ke hutan sesuai dengan arahan ibunya. Ya, amati sapi. Ketika ia menemukan sapi sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh mboknya, betul sapi itu ketika dilihat seakan-akan terpancar cahaya matahari dari kulitnya, saking indah iku sapi. Akhirnya pun dipanggil sesuai dengan pesan ibunya. Sapi itu kemudian menatap lalu mendekat. Nah, setelah ditatap dan mendekat, lalu dipegang punggungnya. Kata sapi jadi menyuruh sang anak kolowau untuk naik saja, daripada berjalan kaki, ditawari, daripada sampean ya berjalan, naik saja di punggung saya. Tapi anak kalau mau bikin purun, tidak mau. Kata ibu, saya tidak boleh naik. Ibu cuma menyuruh saya untuk memegang punggung sampean sapi. Cari sapi, oh andaikan saya tawari kamu untuk naik ke punggungku, lalu sampean mau, tentu saya tidak akan mau kepadamu. Ya, saya pasti tidak akan dapat kau kuasai. Tapi kamu kok tidak mau, sebagai bentuk ketaatanmu kepada ibumu. Akhirnya sapi terus dibawa pulang. Sampai di rumah, ya kepanggih kali ibu nih, gimana nak, sudah dapat? Sudah bu. Sapinya di mana? Itu tadi di depan. Esok goleng pasar ya. Akhirnya suruh membawa sapi ke pasar. Tapi nanti jangan kau jual kecuali dengan harga 3 dinar. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau toh itu ditawar lebih atau kurang, sampean harus pulang, izin sama ibu. Tengah perjalanan menuju ke pasar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk menguji. Malaikat turun, ya, ngembo-embo wujud menuso, juakan sapi. Akhirnya nemoni anak tadi yang berbakti kepada ibunya, lalu kemudian nawar, ini sapi mau dijual. Ya bah, harganya berapa? Miturut pesan ibu 3 dinar. Kata pembeli sapi, calon pembeli sapi, jangan 3 dinar, sapi ini indah, saya berani 6 dinar.
Cari anak yang berbakti tadi kepada ibunya, Bapak, kalau Anda berani 6 dinar, saya harus pamit dulu kepada ibunda, karena ibunda berpesan tidak boleh jual kecuali dengan 3 dinar. Kalau enggak 3 dinar harus pamit sama bunda. Akhirnya saya harus pamit dulu. Akhirnya pamit mulai. Setelah sampai di rumah, ibu ini pun tanglet. Lalu kok dibawa pulang? Kata ibunya, nggih Bu. Dan Allah, gak ono sing nawar. Wonten jenengan kan pesen kali kula 3 dinar. Mongko ono sing beda tumbas bu lebih daripada 3 dinar. Mak berani 6 dinar. Akhirnya nggih kula anut jenengan, kula mboten wonten. Umpama kemilian, alah nek memang anak yang kurang ajar ya, mikir-mikir ya 3 dinar tak sah, sing 3 dinar tak ibu kan rampung. Tapi ente kan cuma 3 dinar tak, nggih. Itu tidak. Apa pesan ibu? Iya juga betul. Akhirnya besok kembali lagi dibawa ke pasar ya. Kasihkan 6 dinar. Kalau toh nanti kurang atau lebih dalam penawaran, hambanya juga seperti kemarin, kudu izin karo aku. Akhirnya berangkat lagi esoknya, mau menuju ke pasar, di tengah jalan didatangi oleh calon pembeli dan ditanya bagaimana, ibu sudah merestui? Ya boleh. Kata ibu 6 dinar diberikan. Enak ya, aku ndelok sapine sampean sungguh luar biasa. Aku saiki wani 12 dinar. Wani 12, mboten 6 dinar. Saya berubah pikiran, kasihan sampean. Wong sapi-sapi cuma 6 dinar. Saya berani 12 dinar. Saya ini percaya mau. Gini ngaten nggih kula tak langsung riyen, tak poyan. Mana cara ibuku? Akhirnya kembali lagi. Ibu di rumah menanti, ternyata sapinya juga masih tetap dibawa pulang. Akhirnya ibu pesan, nak, calon pembeli yang menawar sampai 12 dinar niku mboten manusa biasa, tapi itu malah malaikat yang menguji sampean. Nanti besok sampean pergi lagi bawa sapi, sampean tanya kepada calon pembeli tadi, iki sapi itu oleh didol toh gak, mergo iku malaikat oleh didol napa mboten? Apa oleh didol ya didol, dan gak oleh ya engko di openi sih. Akhirnya malaikat itu telah ditanya menjawab, jangan Anda jual, sebab nanti ya, ada peristiwa pembunuhan di masyarakat Bani Israel yang nanti siapa pembunuhnya akan terungkap ya, dengan cara harus memotong sapi betina, dan orang Bani Israel tidak punya sapi itu. Sapi itu ya sapi yang jenengan itu. Akhirnya betul, setelah Nabi Musa memohon kepada Allah petunjuk, Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa cara mengungkap siapa pembunuh Sam'un, sang saudagar kaya raya yang dibunuh oleh sekutunya, itu bisa terungkap dengan cara harus memotong leher sapi ya.
Nek umpama wekdal semanten rekan-rekan santri, wong Bani Israel anut mawon kon motong sapi ya wis pokoke potong sapi ya rampung. Tapi Bilal itu takon maneh. Soal malaikat Nabi Musa sampean niku ngongkon aku kon motong sapi. Sapine opo? Akhire takokno meneh, sapine yo ngene-ngene. Ya wis. Dongen bali takok maneh, urung mantep aku urung jelas iku wong sapi sing model ngeten niku sik pirang-pirang. Takokno maneh sampai detail sehingga sapi kalau wau disifati dengan sifat-sifat yang tidak ada lagi sapi lain kecuali mengarah kepada satu sapi, yaitu sapi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tadi. Jadi luru sapi nang pasar ning endi ora ono. Mergo sapine itu sifatnya mengarah hanya satu sapi, yaitu sapi anak yatim kalau wau. Akhirnya betul masyarakat Bani Israel yang diberi tugas mencari sapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mencari dan dicari kemana saja, di mana-mana tidak ada. Akhirnya sampai ada berita bahwa sapi itu ada, yang punya itu cuma anak muda yang terkenal, pemuda yang taat kepada orang tuanya. Kata malaikat tadi berpesan, monggo jumuk kecuali dengan harga berupa uang, ya, uang logam emas, buah-buah timun sakan desa sapi. Kalau saya nggak ada no buah-buah sapi sini kulit sapi mau. Akhirnya anak yang tidak punya cuma punya sapi, beruntung luar biasa, ya. Demi mengungkap suatu kasus pembunuhan yang pembunuhnya tidak jelas, menjadi fitnah di tengah-tengah umat sampai akan terjadi peperangan, maka satu-satunya jalan untuk membuktikan siapa pembunuhnya ya diikuti pesan Nabi Musa kalau wau. Akhirnya betul ada di tangan pemuda tadi sapi betina dengan corak dan warna sifat yang pas sesuai kalau dingendikakno Nabi Musa. Akhirnya dibelilah sapi itu sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Sak samunipun angsal sapi itu lalu disembelih. Telah disembelih, sebagian dari tubuhipun dipun pukulaken karoan mayat yang sudah meninggal tadi, yang telah masih meneteskan darahipun daripada tikaman sang pembunuh. Lantas mayat kalau bangun dan mengatakan bahwa pembunuhnya adalah sepupunya sendiri. Ya. Pembunuhnya terungkap, lalu anak yatim yang berbakti kepada kedua orang tuanya dibalas oleh Allah ning alam dunia langsung menjadi seorang yang kaya raya. Iku opah ning alam dunia tok, durung ning akhirat. Umpama nek mau kemilihan paling entuk 3 dinar. Jadi opahe wong sing berbakti karo kedua orang tua sungguh luar biasa. Untuk itu jenengan dadi wong sing bakti karo kedua orang tua, Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat.
Niki kisah nyata ya, diterangno di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, niki penting. Panjenengan sedaya punika ing dalam oleh beramal beribadah nganggo ilmu supaya ngerti, supaya benar, supaya leres. Aja ngawur. Itu ilmu itu penting. Mergo ilmu adalah sesuatu yang mulia. Harus panjenengan cari terus di mana saja dan kapan saja. Al-babu tsani utai bab sing nomor kali. Fi adabil muta'allimi ing dalam bab nerangaken piro-piro adabe wong sing belajar. Muta'allim itu orang yang belajar, berstudi, ta'allum, golek ilmu. Fi nafsi dalam awak dhewe si muta'allim. Iki luru ilmu iku ana adabe. Adabe wong sing golek ilmu ning ngene awake iku napa? Wa fihi lan iku tetep ing dalem bab sani ya. Asyratu anwa'in utawi ana 10 pira-pira warna minal adabi sanging pira-pira adabe muta'allim wong sing belajar ilmu. Sing pertama napa to? Al awwalu utai sing pertama ayu tahira iku yen to bersihna sapa wong sing golek ilmu. Harus berusaha mensucikan qalbahu ing atine muta'allim, atine wong sing golek ilmu. Mingkuli wasin sanging sekabehane lelakon nipu ya. Wasin niku nipu, wisin tipuan, khianat. Dadi atine kudu diresiki aja sampai ana tujuan-tujuan nipu wong ya, ngianati wong. Atine diresiki sangka segala pengkhianatan dan tipuan. Nejo nipu, nejo khianat, tilangi atine kula karo panjenengan. Dadi mek jujur, dadi wong sing jujur. Wadana sin lan diperseno atine sangka sekabehane kotoran. Kotoraning ati. Ya. Wahilin lan tengki iri hati benci. Hil iku ya aja atine jenengan aja sampai duwe rasa dengki karo sapa wae. Iri hati aja, benci aja. Wa hasadin lan hasud. Hasud niku ya dengki iri hati. Iki jenenge atap tafsir. Padha kaya monggo lenggah ya, terus pinarak, terus apa meneh? Duduk pinarak lenggah kan sama. Pinarak niku maksudnya ya lenggah duduk ya. Iku padha hil hasad. Hasad niku ya hil sami dengki iri hati. Ojo atine kula alban ojo dengki karo sapa bae, iri hati karo sapa bae. Wasui akidatin lan atine kula karo panjenengan wong sing belajar ilmu mek resik sangka napa eleke akidah. Dadi kudu atine duwe akidah sing sae, keyakinan sing bener. Wasui khuluqin lan bersih sangka eleking budi. Jadi seorang pelajar, seorang santri, seorang muta'alim wong sing golek ilmu punika kudu duwe budi sing apa? Sing pekerti, sing sae mboten elek. Iku muta'alim. Perlune napa? Liyasluha supaya ento bagus sapa si muta'alim ya, supaya bagus ya, salah patut bidzalika kelan sabab resiking ati sangka akidah sing ala, sangka dengki iri hati, sangka khianat. Patut liqabulil ilmi maring nombone ilmu. Mangke
dadi layak untuk menerima pengetahuan nampa ilmu wa hifdzihi lan ngapalno ilmu manglit dadi apalan boten kalenan wal itlai lan bisa sumerep ala daqaiki ma'anihi ing atase lembut-lembute pira-pira maknane ilmu sing jelimet-jelimet sing lembut-lembut jenengan insyaallah bisa memahami ya bisa ngerteni wal fahmi lan paham li wa'amilihi maring pira-pira rutin ilmu sing wangel-angel niku insyaallah akan bisa dipahami mergo hatine resik mergo pemahaman niku butuhno resik ing ati mergo nek atine resik insyaallah kebuka harus kebuka ya insyaallah mudah untuk memahami segala sesuatu. Bon ya, itu niku adab yang pertama bagi muta'alim orang yang belajar pertama inggih punika ngresiki manah supaya atine punika lepas dari sifat dengki, iri hati, hasud ya. Dari segala pengkhianatan, tipuan ya. Dari akidah yang tidak benar dan juga jelek budi. Asani wallahu a'lam bis-shawab. Kula gendal maka dengan saged kita ana sampai agan mengingat wekdal sampun cekap kita tutupkan di bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibik Rekhalgi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli hawlim mina awali muqdahim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Dianjurkan jenengan oleh ngaos niku nek saged mek gadah kitabe nggih. Nek sing saged tumbas menawi boten berarti jenengan napa nyilih rendange sing gadah sing boten tinggi. Nah, syukur-syukur mek duwe kecuali yang tidak mampu membeli. Kalau memang tidak mampu nggih boten napa-napa. Tapi kalau mampu aja iman-iman ya. Kalau punya harus diupayakan mek gadah ya. Mek gadah niku mawon anjuran saking kawula. Mugi-mugi menapa ingkang sampun kawula aturaken bermanfaat khususipun kagem awak kula piyambak umumipun dhateng panjenengan sedaya manfaat fiddin wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin ya rabbal alamin karramikana ila liqa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.